Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu berupa presentasi untuk tugas analisis proses bisnis dengan metode value chain pada mata kuliah proses bisnis. Eh, untuk anggota kelompok dari kelompok satu, kelompok kami adalah yaitu saya sendiri, Muqtada Bila Nasution, dengan NIM F1E1220037. Kemudian ada Muhammad Rizky Alfarizi dengan NIM F1E1222095. Kemudian ada Abi Prayori dengan NIM F1E12141. Kemudian ada Radi Pasha dengan NIM F1E1218182. Kemudian ada Raka Bagaskara Putra dengan NIM F1E12183. Kemudian lanjut kepada materi. Di era digital ini, teknologi informasi merupakan kebutuhan yang dibutuhkan di hampir semua bidang, termasuk pelaku usaha kecil. Tanpa pemanfaatan teknologi informasi di dunia bisnis, dapat membuat bisnis tersebut tidak dapat berkembang dengan cepat, pada akhirnya kalah saing dengan usaha lain yang telah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sedangkan value chain merupakan konsep aktivitas yang diperlukan dalam menciptakan nilai dari produk dan jasa. Dengan menggabungkan teknologi informasi dan metode value chain, para pelaku usaha dapat memiliki kebijakan yang superior untuk mulai bisnis. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Radi. Udah Radi dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Menurut proses bisnis itu, menurut Hammer dan Campi, adalah kumpulan aktivitas yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu yang bernilai bagi pelanggan. Proses bisnis tidak hanya melibatkan aktivitas fisik, tetapi juga informasi dan keputusan yang mendukung operasional yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, tinjauan pustaka value chain. Teori value chain pertama kali diperkenalkan oleh Michael Porter dalam bukunya yang berjudul Competitive Advantage. Porter menjelaskan bahwa value chain adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Komponen utama dalam value chain itu meliputi kegiatan utama atau primary activities seperti inbound logistics, operation, outbound logistics, marketing and sales, and service, serta kegiatan pendukung atau support activities seperti procurement, technology development, human resource management, dan firm infrastructure. Next slide. Lalu ada analisis proses bisnis. Pada contoh kasus pengolahan dodol salak, ini adalah analisis proses bisnisnya. Yang pertama, pengadaan bahan baku. Buah salak itu dikumpulkan dari petani lokal, lalu diproduksi. Buah salak diolah menjadi dodol melalui beberapa tahap pembersihan. Yang pertama, pengupasan, pengolahan, dan lalu pengemasan. Pada proses pengemasan, dodol dikemas dengan baik untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya hingga sampai ke tangan konsumen. Lalu proses distribusi didistribusikan ke berbagai pasar dan pengecer. Terakhir, proses pemasaran. Strategi pemasaran dilakukan melalui media sosial dan kerjasama dengan pengecer lokal untuk memperluas jangkauan pasar. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan pada Abiyu ya. Baiklah, saya akan membahas tentang analisis value chain studi kasus dodol salak, inbound logistik, pengadaan bahan baku salak yang berkualitas tinggi dari petani lokal, marketing and sales, pemasaran produk dodol salak melalui media sosial dan kerjasama dengan pengecer lokal, produktivitas, production, proses produksi dodol yang meliputi pembersihan, pengupasan, pengolahan, dan pengemasan, outbound logistik, distribusi produk jadi ke berbagai pasar dan pengecer. Proses ini melibatkan pengaturan transportasi dan logistik yang efisien. Inbound logistik, layanan purna jual yang meliputi penanganan keluhan pelanggan dan jaminan kualitas produk. Next slide. Procurement, pengadaan bahan baku dan peralatan produksi yang berkualitas tinggi.
Teknologi development, pengembangan teknologi produksi yang meliputi penggunaan peralatan modern dan inovasi dalam proses pengolahan. Human resource management, manajemen sumber daya manusia yang meliputi pelatihan karyawan dan pengembangan keterampilan. From infrastruktur perusahaan yang mendukung operasional yang efisien. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Raka. Baiklah, dari analisis value chain pada proses bisnis Yudi Salaka, ditemukan beberapa area yang memiliki potensi perbaikan signifikan. Pada efisiensi produksi, proses penyortiran dan pengolahan buah salak masih dapat ditingkatkan untuk mengurangi waktu produksi dan biaya. Lalu pada pengembangan teknologi, investasi dalam teknologi produksi modern seperti mesin otomatis dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas produk. Lalu pada pemasaran dan distribusi, optimalisasi strategi pemasaran digital dapat membantu menjangkau lebih banyak konsumen melalui platform online. Lalu pada kolaborasi dan kemitraan, meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait dan lembaga pendidikan untuk inovasi produk dan pengembangan pasar dapat memberikan manfaat besar. Lalu saya untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Rizky. Baiklah, terima kasih Raka. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis value chain dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan yang memberikan nilai tambahan besar dalam proses bisnis. Temuan menunjukkan bahwa penyortiran bahan baku dan distribusi produk adalah area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebaiknya, para pelaku usaha mengadopsi sistem manajemen kualitas yang lebih baik dalam penyortiran bahan baku dan mengimplementasikan teknologi informasi untuk mendukung distribusi produk. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi metode analisis yang lebih komprehensif dan aplikasinya dalam konteks bisnis yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian presentasi dari teman-teman saya. Sebelumnya. Berikut adalah daftar pustaka dari hasil diskusi kelompok kami. Kami mengambil 2 jurnal, yaitu dari Jurnal Sistem Informasi, Sistemik Antarbangsa, dengan judul Perencanaan Strategis Sistem Informasi menggunakan Analisis Value Chain, Variasi Toga Nusantara. Kemudian dari Jurnal Teknik Sistem dan Industri, dengan judul Analisis Value Chain Management pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Dan presentasi akan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.